Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang kenapa sedekah dinamakan sedekah. Jawabnya, karena orang yang sedekah itu sedang membuktikan keimanannya, percaya atau tidak bahwa Allah pasti akan mengganti setiap kebaikan yang dia keluarkan di dalam agama. Itu keterangannya ada di surah Al-Lail ayat 5-7. Wa saddaqa bil husna artinya apa? Orang yang membenarkan pahala atau mengimani adanya pahala, yaitu surga. Kemudian masih surah yang sama Al-Lail ayat 17-21, Allah janji di ayat 17-nya Allah akan menjaga orang yang bertakwa. Dijaga dari apa? Dari neraka. Allah jauhkan dari neraka. Wa sayujannabuhal atqa. Habis itu Allah terangkan, yang dimaksud orang yang bertakwa di sini siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, yatazakka, untuk membersihkan. Makanya zakat itu diantara maknanya adalah membersihkan harta kita. Berarti harta yang belum dizakati masih kotor, karena masih bercampur dengan hak orang lain. Ya, pegang itu prinsip. Pokoknya Allah yang membagikan rezeki, Allah pula yang membuat aturan. Ya, Allah punya aturan. Setiap harta seorang mukmin yang mencapai nisab, aturan dari Allah 2,5% itu hak orang lain. Nah, ini jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang memakan yang bukan haknya. Na'udzubillah. Nisabnya besar kok. Kalau dikembalikan ke dinar, para ulama itu mengkiaskan dengan emas. Kalau nisabnya emas berarti 85 gram ya. Sekarang emas 1 gramnya berapa? 1.200.000, 1.300.000 ya. Ya udah, berarti kira-kira nisabnya 100 juta itu sudah wajib zakat. Tapi ada ulama yang berhati-hati, yaitu mengkiaskan dengan dirham. Dirham itu apa? Perak. Kalau perak, kalau nggak salah 565 gram perak ya. Nah, tinggal dikalkulasikan. Dulu berapa tahun yang lalu, waktu 3 tahun atau 4 tahun, saya hitung-hitung, kalau dikiaskan ke perak 10 juta itu udah jatuh nisab ya. 10 juta itu. Ala kulli hal, kalau pengen hati-hati ya 2,5%-nya keluarkan. Nah, jangan sampai kita menikmati yang bukan hak kita. Ya, kalau bapak punya uang 40 juta, 2,5%-nya berapa? 1 juta ya, 1/40. Bapak ada uang 40 juta, keluarkan 1 juta buat yang membutuhkan. Sedikit apa banyak Pak 1 juta? Sedikit, kan ada sisanya 39 juta. Nah, makanya sedekah atau zakat itu butuh mental. Hanya orang-orang yang berani yang mampu mengeluarkan sedekah tersebut. Iya enggak? Takut kan mau sedekah? Takut berkurang hartanya?
Padahal Allah sudah janji Allah akan mengganti setiap yang dikeluarkan oleh orang mukmin. Allah lanjutkan, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Allah luruskan niat kita, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, tujza, dia berharap dibalas oleh manusia. Jangan, ya. Murni kalau kita sedekah itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Lanjutan ayat. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Murni kalau kita sedekah, ya, kita bantu orang, kita zakat, apapun bentuk kebaikannya, murni niatnya adalah mengharap wajah Allah. Yang menarik di sini Allah bilang apa? Wajhi rabbihil a'la. Mengharap wajah Rabb yang maha tinggi. Tinggi di mana, Pak? Di atas atau di bawah? Di atas. Secara definisi bahasa juga sudah otomatis yang namanya tinggi pasti di atas. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu istawa 'alal 'arsy. Ma makna istawa? Ala wartafa'a. Allah itu tinggi dan naik. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk semuanya ada di bawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah yang paling tinggi siapa? Arsy-nya Allah. Paling besar, paling tinggi, paling luas. Tapi Allahu Akbar, Allahu A'la. Allahu muhitum bikulli syai'. Allah itu paling besar, Allah itu paling tinggi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Tidak ada satu ulama salaf pun yang memahami bahwa Allah duduk nempel sama arsy. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Allah bersemayam di atas arsy. Semayamnya Allah berbeda dengan semayamnya makhluk. Allah tidak menempel dengan makhluknya, dan Allah tidak butuh makhluknya. Allah tidak butuh arsy. Kenapa kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Allah yang mengabarkan. Kita nggak tahu keadaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu tentang zatnya Allah kecuali dikabarkan oleh Allah. Dan kita demi Allah tidak berani bilang Allah di atas langit kecuali Allah yang bilang. Iya nggak, Pak? Nggak berani kita, ya. Berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, itu wajib berdasarkan informasi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, wajib. Wala sawfa yardha, ya. Kalau kita sedekahnya, zakatnya, infaknya, berbuat baiknya mengharap wajah Allah, maka niscaya akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Apa itu, Pak? Surga, Pak. Orang mukmin tinggal di surga bukan setahun 2 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000 tahun, bukan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Apa ghairu mamnun artinya, apa? Tidak ada putusnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran, ya, balasan, pahala ghairu mamnun, yang tidak ada putusnya. Artinya apa? Selamanya, Pak, di surga. Subhanallah. Bagi siapa ini? Bagi setiap orang yang melakukan suatu amalan soleh, niatnya apa? Mengharap wajah Allah. Betul-betul mengharap wajah Allah, Pak. Betul-betul kita meyakini Allah punya wajah. Dan wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Wajah Allah sempurna, Pak. Ya. Kenikmatan yang paling puncak, ya, puncak dari segala kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah. Ya, subhanallah. Ya, bagaimana rasanya kita melihat Allah yang selama ini apa bahasanya? Mencurahkan seluruh nikmat-nikmatnya kepada kita. Ya, subhanallah. Nggak kangen, nggak rindu, bagaimana kita ingin melihat wajah, ya, zat yang senantiasa mencurahkan
melimpahkan nikmat kepada kita, subhanallah. Ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan di sini, kata Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Zawjaini artinya apa? Dua istri. Bukan. Masa menginfakkan dua istri? Zawjaini ini apa? Sebutan buat emas dan perak, dinar dan dirham. Ya, diibaratkan pasangan tuh, dinar dirham. Ya. Barang siapa yang menginfakkan dinar dan dirhamnya di jalan Allah, ya karena dulu transaksinya pakai dinar dirham, ya berarti termasuk uang yang berlaku saat ini, ya. Kalau di Indonesia apa? Rupiah, ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, da'athu khazanatul jannah. Nanti dipanggil Pak sama penjaga surga. Ya Abdullah, hadza khair. Dipanggil, subhanallah, luar biasa Pak. Dipanggil Pak, suruh masuk surga, ya, subhanallah. Siapa ini? Orang yang tidak pelit, ya. Orang mukmin itu jauh dari kata pelit. Kenapa? Karena dia beriman, sepeser pun yang dia keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Saya kemarin tadi pagi malah saya nonton konten, ada ceramah dari Syekh, ya. Di sana menasihati, wahai orang tua yang punya anak perempuan, jangan nikahkan anak perempuan kalian kepada laki-laki yang pelit. Jangan, Pak. Walaupun sholat malam tiap malam, walaupun puasa tiap hari misalnya, ya, tapi pelit, jangan, Pak. Tahu nggak bahasa syekhnya itu apa? Kalau Anda menikahkan anak perempuan Anda ke laki-laki yang pelit, itu sama saja memasukkan neraka, ya. Anak perempuan tadi masuk ke dalam neraka sebelum masuk neraka. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Ya, tersiksa punya suami pelit, ya, tersiksa nggak? Ya. Padahal Nabi SAW, ya, mengajarkan kita bahwa orang yang paling berhak menerima kebaikan kita siapa? Keluarga, istri, anak, ya, orang tua, kakak, adik. Keluarga dulu yang menerima kebaikan, terutama istri. Ingat Pak, istri itu, ya, dulu sebelum jadi istrinya seorang mukmin, kewajiban ketaatan dia kepada makhluk setelah Rasulullah wajib taatnya kemana? Orang tua, Pak. Tetapi setelah sudah statusnya istri, jadi istri, itu berpindah ketaatannya kemana? Suami, Pak. Ketika syariat mewajibkan ketaatan istri itu paling pertama adalah ke suami, maka jadilah suami-suami yang tahu berterima kasih, bersyukur, ya, subhanallah, istrinya taat kepada suami, maka jadilah suami-suami yang sayang kepada istrinya. Bantu istrinya supaya menjadi istri yang taat. Berat nggak Pak mentaati suami? Tanya sama istrinya, Pak. Berat nggak? Mentaati suami itu sudah berat. Jangan diperberat dengan akhlak kita. Jangan diperberat dengan emosi kita. Jangan, dibantu. Bagaimana supaya istri saya bisa mentaati suaminya dengan baik, dengan rela, dengan ridho. Lihat Nabi, kalau khutbah Jumat matanya merah, Pak, kayak lagi mimpin perang. Ya, kalau lagi jadi panglima perang beneran luar biasa beraninya kayak apa. Tapi lihat kalau di rumah ngapain? Jahit baju, jahit sandalnya yang putus, cuci piring, masya Allah, berbiasa. Itu baru laki-laki, Pak. Ya, suami yang suka bentak istri, suka mukul istri, banci, Pak. Kalau berani sekalian di ring, lawan petarung, itu berani. Tapi kalau tenaga kita untuk menyakiti ibu dari anak-anak kita, la haula wala quwwata illa billah. Bukan jagoan itu, bukan.
Ya, na'udzubillah min dzalik. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sosok laki-laki yang pemberani. Sahabat itu kalau ketakutan lari ke belakang Nabi, Pak, ngumpet. Tapi Nabi ketika di rumah ngapain tadi, Pak? Ya cuci piring, ya. Cuci ngejahit baju, ya, jahit sandal, masya Allah, ya, luar biasa. Tapi kata Aisyah apa? Kalau tiba waktu sholat, tinggalin semuanya. Pekerjaan rumah tinggalin semuanya. Datang ke masjid. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu? Sampai kepada kita hadis pintu surga ada berapa? 8. Ya kan? Nanti ada ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, ahli salat dipanggil dari pintu salat. Ya. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada enggak orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Apa kata Nabi? Ada. Dan aku berharap engkau, ya, anta minhum, engkau termasuk orang yang dipanggil dari seluruh pintu. Kemarin saya cerita di sini, masih ingat? Habis salat subuh, Nabi balik ke jamaah, nanya apa? Siapa yang hari ini udah sedekah? Sahabat, kalau ngomong pelan-pelan itu apa namanya? Gerutu apa? Gerunak. Baru dia habis subuh, siapa yang udah sedekah gitu? Ternyata Abu Bakar ngacung, ana ya Rasulullah SAW. Siapa yang hari ini udah ngejenguk orang sakit? Hah? Kita baru sholat subuh loh. Ternyata Abu Bakar sih. Subhanallah. Jadi dari mana? Perjalanan rumahnya Abu Bakar ke masjid, ya, ada kesempatan sedekah. Dengar kabar saudaranya sakit, sempetin jenguk sebentar. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, pantaslah Abu Bakar itu orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, apa kata Allah? Itu bedus sadaqati fani'immahi. Allah tidak mencela orang yang sedekahnya terang-terangan, enggak, Pak. Bagus. Fani'immahi kata Allah. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, ya, itu bagus. Tapi lihat lanjutan ayatnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan kebaikan kalian, sedekah kalian sembunyi-sembunyi, kalian ngasih fakir, orang-orang fakir itu kalian santuni, gak ada yang tahu, Pak. Apalagi sampai bawa kamera, ya kan? Kemarin sebelum pilkada berapa orang yang berbuat baik, masya Allah, ya, kelihatan ya, nampak jelas. Coba pas sudah kepilih masih lanjut nggak? Subhanallah. Apa kata Allah? Khairul lakum. Sampai sini paham, Pak? Sedekah terang-terangan bagus, tapi sedekah sembunyi-sembunyi lebih bagus lagi. Kenapa? Lebih mudah ikhlasnya, tidak mengharap pujian orang lain, tidak mengharap penilaian orang lain. Ya, subhanallah. Karena apa? Karena memang diantara kunci supaya hati kita mudah ikhlas adalah menyembunyikan amalan. Iya nggak sih? Amal solehnya disembunyikan. Ya, baca Quran, nggak usah orang lain tahu. Sholat malam, apalagi puasa sunnah, nggak usah orang lain tahu. Maka boleh jawaban-jawaban ngeles itu nggak apa-apa. Ya, misalnya diajak makan di mana, Bapak lagi puasa. Ya, gimana itu? Kalau kemarin pikirnya gimana? Kalau kita lagi puasa, terus ada tamu, ya. Kan diantara adab memuliakan tamu, makan bareng sama tamu, iya nggak? Tamunya jadi biar nggak enak hati, gimana? Biar tidak nggak enak hati, susah amat bahasanya. Biar nyantai gitu lah, makannya bareng tuan rumah kan. Kalau tamunya makan sendiri kan agak sungkan. Ya? Puasa sunnah itu bisa diqadha. Jadi jangan khawatir
Kalau diajak makan sama temannya, makan aja Pak, bismillah, puasanya besok. Demi menyembunyikan amal soleh. Nggak usah tahu orang lain kita lagi puasa, nggak usah tahu. Puasa sunnah kan? Termasuk istri misalnya ya. Misalnya dia lagi puasa, tiba-tiba suaminya datang, udah selesai kerjaannya, pulang ke rumah. Nggak usah bingung. Puasanya sunnah kan? Melayani suami wajib nggak? Nah, yang wajib sama yang sunnah, besaran mana pahalanya? Yang wajib. Puasanya bisa diqadha besok, ya, dan seterusnya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sedekah itu salah satu manfaatnya apa? Menghapuskan dosa-dosa, ya, sayyi'at, keburukan-keburukan dihapus dengan apa? Dengan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Seluruh kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah itu nggak mesti ngeluarin uang, Mbak. Bapak jalan ke masjid dalam keadaan punya wudu, setiap langkahnya Allah tulis satu sedekah. Allah hapuskan satu kesalahan, Allah angkat satu derajat. Seluruh kebaikan Pak itu disebut sedekah, ya. Jadi jangan bilang, aduh yang bisa sedekah cuma orang kaya. Siapa bilang? Bapak sholat 2 rakaat sholat duha, pahalanya berapa? Udah dijelasin semester yang lalu. Dihitung Bapak telah sedekah 360 kali. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Nggak boleh kita ngajarin pahalanya sekian-sekian seenak udelnya sendiri, nggak boleh. Dalilnya mana? Yaitu ketika Nabi menerangkan hak persendian. Sendi kita ini ada 360 persendian seluruh tubuh. Setiap masuk waktu pagi, matahari terbit, sendinya itu punya hak disedekahkan. Bapak pernah terkilir? Satu sendi terkecetit, sakit nggak? Sakit Pak, luar biasa. Ya, ditahan-tahan itu sakitnya. Nah ini pagi-pagi Allah kasih sehat semuanya. Allah itu Pak yang kasih sehat. Itu Nabi kabarkan punya hak disedekahkan. Berarti harus sedekah 360 kali. Bisa Pak? Syariat itu indah Pak. Nabi ajarkan setiap tahlil itu dihitung sedekah, setiap tahmid dihitung sedekah, setiap takbir dihitung sedekah. Artinya Bapak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa? 360 kali sudah menunaikan hak sehatnya sepersendian. Kalau mau simpel lagi, disingkat jadi apa? Salat duha 2 rakaat. Jadi salat duha yang niatnya lurus, ya itu niatnya menunaikan hak persendian. Berarti dalam rangka bersyukur dikasih sehat, makanya kita salat duha 2 rakaat. Nah, kemarin salat duhanya niatnya apa Pak? Biar dilapangkan rezekinya. Masya Allah, bener nggak? Ya, rezeki itu Pak udah tanggungan Allah Pak. Pokoknya kita nurut aturan Allah, otomatis Allah akan memudahkan urusan seorang mukmin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja. Apa makhraj? Solusi, jalan keluar. Itu Allah yang janji, Pak. Allah pernah ingkar janji? Allah pernah berdusta? Mustahil, ya, demi Allah. Allah adalah zat yang paling menepati janji. Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau rezekinya mau dilapangkan, apa solusinya tadi? Takwa. Ya, takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa apa definisinya? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh. Di hadis ada tuh amalan. Betul-betul Nabi
menyebutkan faedahnya itu rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Apa Pak? Falyasil rahim, sambung silaturahim. Dijelaskan di dalam hadis lain, yang dimaksud menyambung silaturahim itu bukan membalas kebaikan saudara dengan kebaikan, bukan. Apa yang dimaksud silaturahim? Saudara yang musuhin kita tetap nyambung silaturahim. Ayo, bisa nggak Pak? Apalagi masalah warisan ya. Subhanallah. Kakak itu Masya Allah benci sama saya misal. Kita jangan balas benci, kita sambung terus silaturahim. Nah itu yang dimaksud nyambung silaturahim. Subhanallah. Kemudian berikutnya surah Ali Imran ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Nah ini. Ya. Kadang kita sedekah yang kita keluarkan yang baik apa yang jelek, Pak? Baju udah nggak kepake, sayang ini, akhirnya dikasih ke orang. Astagfirullah. Bu yo, kalau sebelum berbuat balik posisinya. Saya nih kalau dikasih sama orang baju bekas, mau nggak? Iya Pak, kayak gitu Pak. Ya dibalik dulu sebelum memperlakukan orang. Makanya ada kaidah luar biasa yang diambil dari hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Itu lahir kaidah Pak. Gimana kaidahnya? Bersikaplah sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya. Jangan jadi orang egois. Apa itu orang egois? Pengennya melulu dihargai. Betul nggak? Melulu pengen dihormati. Iya nggak? Pengen dihormati, pengen dihargai terus, tapi dia nggak pernah menghargai orang lain, nggak pernah menghormati orang lain. Itu namanya egois Pak. Bahasa vulgarnya apa? Curang. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang curang. Kayak gimana orang yang curang? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang curang itu kalau nimbang buat orang lain dikurangin, tapi kalau dirinya ditimbangi sama orang lain pengennya dilebihin. Betul nggak? Itu curang nggak Pak? Curang. Termasuk suami yang curang, pengennya dilayani, pengennya dihormati, pengennya pokoknya dihargai semua, dirajakan lah bahasanya ya kan. Tapi dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai suami. Itu suami yang curang. Begitu juga sebaliknya. Istri yang curang adalah istri yang pengennya diperhatiin, pengennya disayang, dimanja, tapi dia tidak menunaikan kewajiban dia sebagai istri. Ya, sama tadi. Orang yang kepengennya dihormati tapi dia tidak menghormati orang lain, curang. Apa kata Allah curang? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Ya, naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya apa tadi Pak? Bersikaplah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah ini kembali lagi Ali Imran ayat 92. Jadi infak yang terbaik itu infak apa Pak? Barang yang kita cintai. Berat Pak. Duh saya sayang sama ini. Sedih infakin. Ya, subhanallah ya, luar biasa. Itu ujiannya. Misalnya bapak beli buah mangga, nah 3, biasanya 3 Pak ya, biar sekilo. Pengen ngasih tetangga nih, milihnya bukan yang paling jelek Pak, ya, yang paling bagus mana ini mangganya, kasih ke tetangga. Ketika kita berikan yang terbaik untuk orang lain, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Subhanallah, luar biasa. Ya, Masya Allah.
Berat apa gampang, Pak? Mudah bagi yang Allah mudahkan. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, segala sesuatu apapun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa ini maksudnya? Orang lain nggak usah tahu, ya, nggak usah di posting di grup segala macam ya. Udah dicatat sama malaikat, Pak. Allah wakilkan itu setiap manusia ada malaikat. Nggak usah kita ikut-ikut ngambil alih tugasnya malaikat. Ikut-ikutan nggak usah. Kemudian berikutnya hadisnya la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Masih ingat yang dimaksud? Orang kaya yang dermawan, ya, loman, apa royal, sama aja ya. Loman sama royal sama kan? Oke. Yang kedua, iri sama siapa? Ahli agama, orang yang pinter Quran, ya, pinter ngajar ngaji, pinter ngajarin Al-Quran, baik cara baca, baik kandungannya. Itu iri nggak apa-apa, Pak. Irinya iri yang positif. Iya, seandainya saya pinter ngaji, saya juga pengen menyebarkan manfaat untuk orang lain, ya nggak? Nah itu. Seandainya saya ada 5 miliar, saya pengen punya sekolah Islam. Saya pengen punya masjid. Nah itu iri yang baik, yang positif. Kalau ulama menamakannya apa? Ghibthah. Kalau hasad kan lebih ke negatif, ya enggak? Kepengen nikmat yang ada pada diri orang hilang. Na'udzubillah. Tetangganya beli mobil baru, nih orang hasad pengen mobilnya kecelakaan. Na'udzubillah. Itu hasad, Pak. Ya kan? Tapi ghibthah itu pengen seperti dia, tapi nggak mau nikmat itu hilang dari saudaranya. Bisa dibedain, Pak, ya? Itu. Nah, itu udah dijelaskan pertemuan yang lalu, ya. Orang kaya, orang miskin, dua-duanya ahli agama, pahalanya sama, ya. Coba yang miskin ini kalah kesempatan aja. Yang kaya betulan ada hartanya kan bisa nyumbang. Yang miskin ini kepengen nyumbang juga, Pak. Cuman kalah apa? Kesempatan. Kata Nabi apa? Fa ajruhuma sawaun, pahalanya sama. Tuh, Pak. Berarti ada dua orang, Pak. Ada dua orang. Bulan ini yang si A pengen berangkat umroh, si B kepengen umroh, tapi belum ada kesempatan. Pahalanya sama, ya. Allah Maha tahu bagaimana hati seseorang. Kalau kita ada niat berangkat haji, niat berangkat umroh, betul-betul murni kepengen ibadah tersebut, tapi belum Allah kasih kesempatan, sudah Allah catat pahalanya, ya, subhanallah. Itulah indahnya senantiasa menghadirkan niat baik di dalam hati kita. Terus perbaharui niatnya, Pak, perbaharui niatnya. Lanjut, Pak, ya. Ini hadisnya juga sama ini, sama. Jadi saya lewat aja. Yang berikutnya yaitu curhatan dari sahabat-sahabat muhajir yang fakir, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curhat nih, Pak. Sahabat siapa tadi? Muhajir yang fakir. Muhajir dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Enggak bawa apa-apa, Pak. Fakir. Apa kata mereka? Curhat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahabat dusuru bid-darajatil ula. Orang-orang hartawan, orang kaya itu telah pergi dengan derajat yang tinggi, ya, mengalahkan kita lah. Ini namanya ghibthah. Kepengen dia beramal sebagaimana orang lain, ya. Kenapa? Wan na'imil muqim. Orang-orang kaya itu dapat derajat yang tinggi, kemudian nikmat yang kekal, yang abadi. Faqala wa mazaka. Nabi nanya, emang apa itu persoalannya? Kata para sahabat muhajir tadi yang fakir, yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kami salat. Sama?
Oke, yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Nah, giliran ini mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Nah, ini irinya sahabat muhajir terhadap orang-orang yang berduit. Irinya pengen ngapain, Pak? Pengen sedekah. Subhanallah, luar biasa. Coba yuk kita flashback, selama ini kita pengen banyak harta, pengen jadi orang kaya, pengen ngapain, Pak? Ayo, lihat sahabat muhajir, kepengen punya harta, niatnya buat apa? Sedekah. Karena diawali dari niat yang tulus, hati yang bersih, ya. Semangat mereka itu apa? Memberikan manfaat untuk orang lain, Pak. Karena tahu di dunia ini butuh dana, butuh biaya, bener nggak? Butuh uang. Seneng seandainya kita punya harta yang banyak sehingga kita bisa membantu orang lain. Nah, itu niat yang tulus dan dibenarkan syariat. Ya, berusaha jadi orang mampu, berusaha jadi orang kaya. Niatnya apa tadi? Supaya bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk keluarga, ya, saudara. Sudah lewat bahasan kita ya. Salah satu niat yang lurus kita mengumpulkan harta demi apa kemarin? Supaya menjaga nama baik keluarga. Supaya ketika saya meninggal, keluarga saya tidak calamitan, tidak minta-minta, ya, tidak menjadi pengemis. Na'udzubillah. Itu niat yang lurus. Ya, niatnya supaya apa, keluarga saya ketika saya meninggal tidak sengsara. Ya, diawali dari rasa sayang kepada keluarga kan. Bapak mana yang ridho ketika bapaknya meninggal anaknya jadi pengamen, jadi pengemis? Ada yang ridho? Gak ada, Pak. Jangan sampai. Makanya dia kumpulkan harta demi itu, ya, menjaga wibawa keluarga. Suami mana yang ridho ketika dia meninggal istrinya jadi apa namanya, minta-minta di jalan, ya? Gak ada yang ridho, Pak. Ya, subhanallah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Orang kaya bisa memerdekakan budak, kita nggak bisa. Nggak ada uang kan? Maka Nabi kasih solusi. Kata Nabi SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Mau nggak aku kasih tahu amalan? Yang amalan ini kalau kalian amalkan bisa membalap, melampaui, mendahului orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian. Subhanallah, luar biasa nih amalannya. Mau nggak, Pak? Nah, kita kasih tahu nanti. Wala yakunu ahadun afdhala minkum. Kalau kalian ngamalin amalan ini, nggak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang itu melakukan amalan ini, amalan yang sama seperti kalian. Amalan apa itu? Subhanallah baca 33 kali setelah sholat. Alhamdulillah baca 33 kali setelah sholat. Allahu Akbar baca 33 kali setelah sholat. Masya Allah, keutamaan zikir setelah sholat, ya, ternyata bisa melampaui derajat orang yang memerdekakan budak, orang yang rajin sedekah. Ya, pakai tasbih apa pakai jari, Pak? Kalau tasbih kan takut ketinggalan ya. Kalau jari kan nggak mungkin ketinggalan. Nah, gampangnya begini, Pak. Ini ada berapa ruasnya? 3 kali 5, 15 kan? Gampangnya diulang aja, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru 3 kan? Sekali lagi, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa? 6 kali 5 berapa? 30. Tambahin 3 lagi. Udah 33 kan? Dan usahakan jangan buru-buru. Coba Bapak zikir, ya kalau mau menambah konsentrasi, pejamkan mata nggak apa-apa. Sambil merenungi kata-kata subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan. Suci dari tasbih, ta'til, tamsil, takyif. Apalagi, Pak? Ta'wil, apapun itu. Allah suci dari prasangka-prasangka manusia.
Allah maha sempurna. Itu terus Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diresapi Pak ya. Jangan buru-buru, mau kemana sih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa itu? Coba Bapak baca subhanallah cepet-cepet. Kedengarannya kayak apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa itu? Diresapi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Panjang ya hanya. Subhanallah, subhanallah. Begitu juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak usah buru-buru. Mau kemana? Ya. Kalaupun ada keperluan lain, bisa zikirnya sambil jalan, bener nggak? Ya, subhanallah. Nah ini udah tahu apa baru tahu Pak? Keutamaan zikir setelah salat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, pahalanya lebih besar. Nggak sama Pak ya, lebih besar daripada orang yang memerdekakan budak, daripada orang yang rajin sedekah. Ya, subhanallah. Apa yang terjadi? Saya ketawa baca di sini, Pak. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Tadi kan yang miskin ngeluh. Ya, dibalap sama yang kaya gara-gara apa? Sedekah, gara-gara memerdekakan budak. Akhirnya sahabat yang kemarin belajar zikir ini balik lagi ke Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kita yang kaya ngedenger amalan kita. Akhirnya mereka juga ngelakuin. Yang kaya juga zikir setelah salat, bener nggak? Apa jawab Nabi? Ya subhanallah, kata Nabi SAW, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itulah fadilah, ya, karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Beruntunglah kita kalau diberikan ketenangan oleh Allah setiap setelah sholat tidak buru-buru pergi. Bahasa Jawanya apa Pak? Lamcing, salam pelencing. Oh kemana? Ya kan? Yang tenang Pak, kita di masjid itu yang tenang. Setelah sholat salam santai. Jajal Bapak habis sholat lihat jam. Zikir itu paling 4 menit. Paling 4 menit. Mau zikir sekarang dah? Saya biasa ngajarin anak-anak ya, habis salat berjamaah itu kan saya kerasin itu 4 menit Pak. Dari astagfirullah sampai Allahumma anta salam, sampai la ilaha illallah la syarikalah, terus sampai tasbih, tahmid, takbir, sampai al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi. 4 menit doang Pak. 4 menit yang menyelamatkan kehidupan seseorang. Subhanallah. Ya, ini sayang ini Mbak kalau tinggalin Mbak. Subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bab yang berikutnya adalah mengingat kematian dan pendek angan-angan. Bismillah. Alhamdulillah. Yang bagus itu panjang angan-angan atau pendek angan-angan Pak? Yang bagus panjang angan-angan atau pendek angan-angan? Kalau kebaikan, panjang angan-angan bagus. Saya pengen umroh, saya pengen haji, saya pengen mengumrahkan orang tua saya, misalnya ya. Saya pengen punya masjid, saya pengen punya sekolah, itu bagus. Tapi kalau angan-angannya masalah duniawi, pendek angan-angan aja Pak. Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Kadang-kadang kita tidak bahagia, kita sendiri yang bikin kita nggak bahagia. Betul nggak? Coba, ini pertanyaan yang sederhana ya. Kapan orang bahagia? Jawabnya beragam pasti. Apa Pak? Sabar, syukur, terus apa lagi? Macam-macam jawabannya ya. Saya kumpulkan, saya ringkas jadi satu definisi. Orang itu berbahagia atau merasa bahagia ketika ekspektasinya tercapai. Betul? Ya, yang dia inginkan tercapai, ya enggak? Baru bahagia kan dia? Ya. Seorang laki-laki, Masya Allah, apa itu bahasanya? Kalau tergila-gila sama perempuan,
Cinta mati lah ya. Nah, itu bahagia kalau betul-betul bisa menikahinya, iya nggak? Kalau yang aktif di dunia otomotif, ngerti mobil-mobil loh ya, merek-merek apa, spesifikasinya apa, itu bahagia kalau keinginannya tercapai, pengen beli mobil apa, kebeli, bener nggak sih? Maka kalau kita ingin bahagia, turunkan ekspektasi kita dalam masalah dunia, iya nggak? Karena nanti kalau ekspektasinya ketinggian, kita nggak bisa mencapai, kita sendiri yang kecewa, iya nggak? Jadi bisa kita menjadi bahagia yang simple. Turunkan ekspektasinya itu, ya, keinginannya itu turunkan, sehingga setiap keinginan kita yang tercapai, kita akan senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur. Makanya kalau pengen jadi orang mukmin yang bahagia, ya, ekspektasinya jangan ditaruh di duniawi, Pak. Di apa? Di ukhrawi, di diniyah, di apa namanya, agama. Coba selama ini kita ekspektasinya apa? Pasti yang ada di benaknya uang, bener nggak? Bulan ini saya harus nabung sekian juta, bener nggak? Tercapai, puas kan? Mana di antara kita yang ekspektasinya besok harus selesai juz 1? Ayo. Kamis harus tercapai juz 2. Ada nggak yang tujuannya di sana? Ada nggak? Ayo. Subuh jangan sampai kesiangan. Pada subuh harus 3 lembar baca Quran. Ada nggak yang ekspektasinya ke sana? Nah, kalau ekspektasinya model begitu, Pak, Allah mudahkan, sehingga dia bersyukur. Ketika Allah mudahkan diniyah seseorang, dunianya akan mengikuti. Jajal, Pak. Jajal. Kalau bahasa ulamanya ya, perbaikilah hubungan Anda dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan Anda dengan manusia. Kan kita orang-orang bisa bisnisnya luas, kuncinya, salah satu kuncinya apa? Relasi, bener gak? Ada orang kuliah itu bukan cari ilmu, enggak, Pak, dia udah ahli. Yang dia cari apa? Relasi. Ya? Ada orang, ya mungkin diantara orang yang pengajian juga, ada juga yang tujuannya mencari relasi, ada juga kan? Karena diantara salah satu kunci bisnis itu membangun relasi tadi. Nah, tadi kuncinya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Berapa banyak seorang istri berusaha menundukkan suaminya, tapi nggak berhasil. Tapi ketika istri ini pasrah, semuanya serahkan kepada Allah, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah, Pak. Suaminya jadi sayang sama istrinya. Ada nggak, Pak? Itu kita lupa bahwa hati manusia itu ada di antara jari jemari Ar-Rahman. Iya nggak? Apa kata Nabi? Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati seseorang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa, Pak, memaksakan kehendak orang lain ke kita. Kita nggak bisa menundukkan hati orang lain untuk kita, nggak bisa. Termasuk hati kita sendiri, Pak, nggak bisa kita pede, saya pasti di jalan yang benar, nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat, Nabi aja tahu diri, merasa diri, nggak bisa mengendalikan hatinya sendiri, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang biasa. Dalil yang pertama tentang kematian, Pak, ya. Surah Ar-Rahman ayat 26. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Apa terjemahannya? Kullu itu apa? Semua, setiap, man orang, setiap orang, 'alaiha di atasnya. Hanya ini kembali ke mana? Ke bumi. Semua orang yang ada di atas muka bumi, fan, apa artinya? Binasa. Allah yang bilang, ya Pak, ya. Berarti kita semua ini akan
punya status apa? Almarhum. Bener nggak Pak? Nah, nanti suatu saat di depan nama kita akan dinamakan almarhum, atau bahasa lainnya apa? Rahimahullah. Ya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua yang bernyawa yang ada di atas muka bumi pasti meninggal, Pak. Pasti mati. Kemudian berikutnya surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah adalah zat yang menjadikan atau menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Bukan gak ada tujuannya, Pak. Ada tujuannya. Kenapa Allah menciptakan manusia itu tadinya mati, Allah hidupkan, Allah matikan lagi, Allah hidupkan lagi, ya kan? Biar apa, Pak? Liyabluwakum, supaya mereka berlomba-lomba. Manusia itu seneng kompetisi, bener gak sih? Olahraga biasa, main bola biasa. Tapi kalau ada yang menang, yang kalah, jadi semangat, bener gak? Nah, ibadah juga begitu. Ibadah kalau sendirian, misalnya menghafal Quran, kalau sendirian ya bisa jalan. Tapi kalau udah berdua sama-sama menghafal, nah jadi balap-balapan kan? Nah, Allah ciptakan kematian dan kehidupan supaya apa? Manusia berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat, memperhatikan, menilai siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang menarik di sini, Pak, Allah bilang apa? Ahsanu, bukan aksaru, Pak. Allah nggak bilang siapa yang paling banyak amalannya, enggak. Allah bilang apa? Ahsanu, siapa yang paling baik. Maksudnya apa? Yang paling baik amalan seseorang adalah yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah. Itu maksudnya, Pak. Karena banyak nanti orang-orang yang ibadahnya luar biasa banyak, tapi tidak bernilai di sisi Allah. Ada, Pak. Dan itu dijelaskan di Al-Quran dan hadis. Kemarin sudah saya sampaikan di sini, orang yang pertama Allah lempar ke dalam neraka siapa, Pak? Mujahid, ustadz, donatur. Ini orang beramal semua kan? Di dunianya beramal kan? Tapi nggak dapat surga, dapat apa? Neraka. Gara-gara apa? Salah dalam niat. Maka itulah sempurnanya Al-Quran itu sedetail itu, Pak. Ketika Allah berucap, ya, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan supaya manusia berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Siapa yang paling baik amalannya. Perhatikan yang garis bawah ya, paling baik, bukan paling banyak, Pak. Paling baik itu yang bagaimana? Yang paling ikhlas dan yang paling ittiba'. Ya. Karena nggak cukup amalan modal ikhlas doang, nggak cukup, Pak, nggak cukup. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam muridin ilal khair lan yasilahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapat kebaikan. Saya tanya, orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa, apakah mereka merasa di atas kesesatan? Tidak. Saya tanya, mereka menginginkan kebaikan? Iya. Merasa di atas kebenaran kan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi ayat 104. Orang yang paling rugi kata Allah siapa? Orang yang sia-sia kehidupannya di dunia tapi merasa sudah banyak berbuat baik. Termasuk ustadz-ustadz yang menfatwakan boleh mengucapkan selamat Natal, merasa di atas kebenaran kan? Itu ayatnya tadi. Ada orang-orang yang merasa sudah banyak berbuat baik, ternyata sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Saya bingung logikanya kemana ketika Allah bilang wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka bilang Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda.
Sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Gara-gara ucapan Allah punya anak, hampir-hampir langit terbelah, bumi pecah, gunung runtuh. Gara-gara ucapan itu, Pak. Allah marah, Pak, terhadap orang-orang Nasrani. Kemudian orang di belakangan ini membolehkan mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Saya berlepas diri dari orang-orang yang berfatwa seperti itu. Haram, Pak. Mana ayat lakum dinukum waliyadin? Kalau sudah ada kaitannya agama, sudah ada kaitannya perayaan orang kafir, kaitannya dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu, Pak, mereka membuat ritual keagamaan, kita tidak ganggu, selesai. Itu toleransi. Bukan kita ikut-ikutan berpartisipasi, berkontribusi, tidak. Itu kebablasan itu. Na'udzubillah min dzalik. Cukup kita tidak mengganggu ke ritual mereka, itu sudah toleransi. Ya. Sayang amat sih habis. Tadinya mau saya gas tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.